Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azzazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa Risalah Iman Elsinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal kita, menambah perbekalan kita, ya, guna menghadapi kematian yang sudah pasti, masa depan yang sudah pasti. Kita hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang ketika mereka berada di panas terik kemudian berteduh di bawah sebuah pohon, lantas setelah udara kembali sejuk mereka melanjutkan perjalanannya. Dan itulah kita. Fase kehidupan kita di dunia nggak panjang. Ya, baginda Nabi SAW mengingatkan bahwasannya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan amat sedikit orang yang melampauinya. Artinya apa? Ya bahwa memang kehidupan kita di dunia ini tidak panjang, tidaklah lama. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan setiap momen, memanfaatkan setiap event, setiap menit, setiap detik dari kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Jadi bagaimana waktu-waktu kita ini sangat berharga. 1 menit saja kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah. Berapa kali kita beristighfar? Dan berapa ganjaran yang akan kita dapat? Masya Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. 1 menit kita gunakan untuk bertasbih subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ganjarannya luar biasa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Jika ditimbang dengan apa yang disinari oleh matahari, kalimat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim jauh lebih berat. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa manakala kita lakukan, kita akan mendapatkan reward yang berlipat-lipat ganda. Termasuk diantaranya mereka-mereka yang memperoleh malam Lailatul Qadar, bertambah umurnya 84 tahun. Kalau 10 tahun saja mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu artinya mereka sudah bertambah umurnya 840 tahun. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Adam, ya, nabinya dan umatnya panjang-panjang. Nabi Nuh dan umatnya umurnya panjang-panjang, 900 sampai 1000 tahun lamanya. Demikian pula umur nabi-nabi yang lain. Sementara kita umur umatnya Rasulullah, umur umatnya Nabi akhir zaman sangat pendek, 60-70 tahun. Ya, tetapi Allah memberikan kepada kita shortcut, ya, jalur singkat, ya, dari aktivitas ibadah yang kita kerjakan, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan balasannya. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita membedah satu tema yang tentu sangat penting buat kita, yaitu bagaimana kita menjaga kefitrahan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah. Bahkan Rasulullah menegaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang lahir itu mereka dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Tidak ada dosa pada bayi yang baru lahir. Ya. Kenapa? Karena memang dimensinya, alamnya berbeda. Dia berada di alam rahim. Dia belum dituntut untuk melakukan apapun. Ya. Terjaga, suci bersih, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, mulutnya, perutnya masih suci, masih bersih. Dan itulah hakikat kita sebenarnya. Kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih, dan kita ingin bahwa kita nanti kembali kepada Allah
juga dalam keadaan suci bersih. Bersih daripada segala perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena Allah sudah ampuni kita. Bukan saja catatan-catatan dosa yang Allah sembunyikan, atau catatan-catatan dosa ini yang kemudian dosanya diampuni tapi catatannya masih ada. Tidak. Yang kita inginkan adalah perbuatan-perbuatan dosa kita sebanyak apapun catatannya ada, tapi yang kita minta kepada Allah, ya Allah catatannya hendaknya juga dibersihkan semuanya. Ya. Bersih semua catatan-catatan dosa kita. Dan itulah ganjaran orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi. Ya, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, sekiranya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku perbanyak lakukan saat itu ya Rasul? Baginda Nabi SAW anjurkan kepada Aisyah, ya katakanlah wahai Aisyah, ya bahwasannya apa? Minta ampunlah engkau kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun, minta maaf. Jadi kata ampun, kata ghafara dengan kata al-afu itu punya makna yang berbeda. Sekalipun maknanya sama-sama menghapuskan dosa. Kalau kita minta ampun dengan istighfar, catatan dosa kita itu masih ada. Ya, kita pernah berbuat maksiat apa nih? Ya, tangan kita, mata kita. Ya, tangan kita mungkin pernah mencuri, mengambil barangnya tetangga. Catatan dosanya masih ada, tapi Allah ketika kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa kita. Tapi berbeda halnya dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Ya, maka maafkanlah saya ya Rabb. Maka kata al-afu tadi, catatan dosa semuanya bersih. Inilah kefitrahan yang kita harapkan, kefitrahan yang kita minta. Setelah kita digembleng khususnya di bulan Ramadan, ya, bahwa betul-betul kita ini kembali kepada fitrah. Makanya pantas ketika selesai Ramadan, ya masuk 1 Syawal Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Kita mengucapkan minal aidin, ya artinya kita kembali aid. Kembali kemana? Tentu kembali kepada fitrah. Wal faizin, kita meraih kemenangan. Lantas bagaimana mungkin orang yang puasa enggak, tarawihnya juga tidak, sholatnya juga bolong-bolong, lantas kemudian dia mendapatkan kemenangan? Kemenangan dari mana? Nah, apa lantas hakikat kemenangan dan bagaimana cara kita menjaga fitrah? Kita akan lanjutkan setelah segmen berikut. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita untuk menjaga kefitrahan yang sudah Allah anugerahkan kepada kita? Menjaga kefitrahan yang sudah kita perjuangkan dengan susah payah, wabil khusus selama di bulan puasa, selama di bulan Ramadan. Ya, setiap amalan-amalan yang kita kerjakan itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah kita dedikasikan untuk Allah, sebagai wasilah ya agar Allah mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dosa tangan, dosa telinga, mulut, perut, kaki, pikiran, perasaan pun itu semuanya mengandung dosa, mengandung maksiat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang akan mengampuni dosa-dosa kita? Tidak ada Tuhan lain yang bisa membersihkan dosa kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah. Allah yang punya kuasa untuk membersihkan diri kita, Allah yang punya kuasa melahirkan kita dalam keadaan fitrah, ya, ketika kita keluar dari rahim ibu kita. Dan Allah juga yang berkuasa untuk apa? Untuk kembali membersihkan diri kita. Setelah kita diberi jatah kehidupan 60-70 tahun, tentu banyak dosa, banyak maksiat yang kita kerjakan. Siapa di dunia ini orang yang merasa dirinya bebas daripada dosa dan maksiat? Tidak ada. Semua orang punya dosa, punya maksiat yang dilakukan. Ya, bahkan para nabi dan rasul pun mereka pernah melakukan kesalahan. Tapi Allah bersihkan dosa-dosa mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Lantas kita juga pengen seperti itu. Pengen dosa-dosa kita ini semuanya dihapus, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu artinya kita kembali kepada fitrah. Fitrah kita, fitrah manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ingat ketika kita dulu masih di alam ruh, sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam jasad kita, ke dalam badan kita, di dalam rahim ibu kita. Allah sudah mengambil sumpah para ruh, bukankah aku ini Tuhanmu?
Kemudian para ruh sepakat, mereka mengatakan, bala sahidna, benar ya Allah, kami menjadi saksinya. Ini adalah kefitrahan yang melekat pada diri manusia ketika mereka dalam bentuk ruh diciptakan oleh Allah, kemudian ditiupkan ke dalam rahim ya, ibu kita. Ya. Dan kembali kepada fitrah ini juga yang harus kita capai. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Atau di dalam ayat yang lain surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrah. Apa itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia? Dinul Islam. Karena Islam yang mengajak manusia, Islam yang mengajarkan manusia kepada tauhid, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi sekutu lainnya. Ya, bahkan dosa atau kezaliman yang sangat besar manakala kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fitrah. Karena fitrah identik dengan tauhid, fitrah identik dengan kemurnian iman, kemurnian akidah. Apa yang harus kita lakukan? Munibina ilaih. Banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bertaubat, disuruh lagi oleh Allah banyak bertaubat. Disuruh sudah bersabar, disuruh lagi oleh Allah untuk bersabar. Karena memang hakikatnya begitu hidup kita. Jangan kita merasa puas, jangan kita merasa cukup, jangan kita merasa berdiam diri kemudian tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan misalnya karena kita merasa kebaikan kita sudah banyak. Tidak demikian. Sudah sabar disuruh sabar, sudah bertakwa disuruh lagi oleh Allah bertakwa. Ini yang harus kita lakukan. Sudah beristighfar, mohon ampun kepada Allah, disuruh lagi oleh Allah banyak-banyaklah kalian bertaubat. Munibina ilaih. Karena apa? Karena Allah suka kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada hambanya yang bertaubat dan Allah suka kepada hambanya yang suci, bersih. Bahkan kalau ada seorang ibu yang kehilangan bayinya, kehilangan anaknya, lama dia tidak bertemu dengan bayinya. Tapi manakala sang ibu tadi bertemu dengan bayinya, betapa senangnya sang bunda tadi, sang ibu tadi. Tapi Allah lebih senang daripada si ibu tadi manakala Allah ya ada hambanya, dia datang kepada Allah dengan banyak taubat. Kemudian ada orang yang kehilangan kendaraan, padahal kendaraan itu begitu sangat penting baginya. Suatu ketika Allah pertemukan lagi dia dengan kendaraannya. Allah lebih senang daripada orang ini yang kehilangan kendaraan kemudian dia bertemu dengan kendaraannya ya, daripada Allah yang ketika hambanya datang bertaubat mohon ampun kepada Allah. Munibina ilaih. Banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW 70 kali bahkan 100 kali beliau bertaubat kepada Allah. Padahal beliau orang yang maksum, dijamin masuk surga oleh Allah, dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Siapa yang berikan jaminan kita bersih dari dosa dan kesalahan? Maka sudah semestinya harusnya istighfar kita, taubat kita sehari semalam harus lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena beliau adalah sosok yang maksum. Munibina ilaih. Kemudian apalagi yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga kefitrahan? Wattaqu. Hendaklah kalian komitmen, konsisten di dalam ketakwaan. Jadi jangan sampai takwa itu hanya ada di dalam Ramadan, takwa itu hanya ada di dalam Rajab, takwa itu hanya ada di bulan Rabiul Awal. Tidak. Sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, kita dituntut untuk bertakwa. Masih ada lagi poin-poin berikutnya, kita akan lanjutkan setelah segmen yang berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, lantas upaya apa lagi yang harus kita lakukan ya untuk menjaga kefitrahan kita? Ya, bagaimana kita menjaga fitrah kita? Ya, Allah perintahkan kita di dalam surat Ar-Rum pada ayat yang 30, 31, kemudian pada ayat yang ke-42. Ya, 2 kali Allah perintahkan kepada kita untuk jaga fitrah. Jaga fitrah, jangan sampai fitrah kita rusak. Ya, apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah 2 poin. Munibina ilaih wattaqu. Banyak kita bertaubat kepada Allah dan tetap konsisten kita di dalam takwa. Ya, secara sederhana takwa itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, termasuk apa yang oleh Rasulullah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang.
Secara sederhana kita memahami seperti itu, tetapi pelaksanaannya tentu tidak sesederhana itu. Ya, ada perjuangan, ada komitmen, ada konsistensi yang dituntut dari diri kita. Kemudian yang ketiga, sebagai upaya kita menjaga fitrah kita ini apa? Wa aqimis sholat, tegakkan sholat. Ya, ada pertanyaan kepada seorang ustaz, ya, gimana kalau saya bulan Ramadan, saya puasa, tapi saya nggak sholat. Ya. Apa kata jawab sang syekh? Ya, maka orang yang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, bahkan melakukan amal-amalan yang lain, tapi dia tidak mengerjakan sholat, dia tidak menegakkan sholat, maka semuanya itu akan gugur dengan sendirinya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sholat adalah indikator diterima atau tidaknya amal-amal kita nanti. Bahkan sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Ya, awalu ma yuhasabu minal abdi fi yaumal qiyamati as-shalah, salatnya. Bagaimana salat kita? Jadi tidak akan diterima puasa kita kalau kita nggak sholat, nggak diterima haji kita kalau kita nggak sholat. Ya, bahkan digambarkan nanti akan ada orang yang ketika dia mempersembahkan amalan sholatnya seperti pakaian. Ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diambil pakaian itu kemudian dikremes-kremes dan dilempar ke wajahnya orang tadi. Allah tidak membutuhkan sholat seperti itu. Ya, naudzubillah. Ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Ya, maka jaga terus, tegakkan sholat 5 waktu. Ya, sholat fardu dan kita kerjakan sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan daripada sholat-sholat fardu kita. Kemudian yang terakhir adalah wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kalian sekali-kali termasuk orang yang berbuat syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang menyekutukan Allah itu adalah sebesar-besarnya dosa. Ya. Dosa yang paling besar, kezoliman yang paling besar, inna syirka la zulmun azim. Itu ya orang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ya mohon maaf saja, ya kita mengaku sebagai masyarakat modern, tapi kita masih percaya kepada hal-hal yang sifat klinik, ya paranormal, dukun, tarot, ramalan-ramalan, zodiak. Ya, mungkin bagi orang lain ya terserah, tapi bagi kita umat Islam kita punya patron. Bagi kita umat Islam kita punya tuntunan. Dan bagaimana Islam menilai itu? Kalau kita memang meminta hujan kepada Allah, ada caranya kita ditunjukkan oleh Rasulullah bagaimana caranya sholat, minta hujan, sholat istisqa misalnya. Termasuk kita agar terjaga, terhindar daripada musibah, bala, bencana. Ya, minta kepada Allah, bukan mengundang ya dukun, bukan mengundang paranormal, bukan minta bantuan jin, bantuan setan dan sebagainya. Ini kesyirikan. Jadi mungkin sekarang orang berbuat syirik itu tidak lagi dengan lisannya, tidak lagi dengan amalan dari anggota tubuhnya, cukup dengan tangannya dia sudah berbuat syirik. Nah ini yang kita takutkan. Ya, tanpa kita sadari, ya kita sudah melakukan perbuatan syirik. Ya. Nah, manakala kita sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, dan kita tidak sempat taubat, lantas keburu mati kita, celaka kita sudah. Ya, celaka kita. Karena perbuatan syirik kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga tidak punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka kecelakaan besar buat kita. Ya. Nah inilah pemirsa Risalah Iman yang berbahagia. Setidaknya ada 4 poin penting yang harus kita lakukan. Munibina ilaih wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Tetap bertaubat, tetap menjaga komitmen kita di dalam takwa, kemudian tegakkan sholat dan jaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan syirik. Apapun bentuknya, termasuk syirik kecil yang namanya sifat riya. Syiriknya kecil tapi dosanya dosa yang besar. Naudzubillah. Ya, jadi jangan anggap sepele sifat riya. Ketika kita beramal ingin dilihat, ingin dipuji. Ya, kita melakukan ibadah misalnya sedang tawaf, kita selfie, ini saya sedang tawaf. Rusak amal ibadah kita. Ya, kita sedang tadarus, kita selfie bahwa saya sedang tadarus. Ya, maka rusak iman kita. Ya, rusak amal-amal kita. Nah, untuk itulah jamaah sekalian, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, kita mohon, kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak rusak kefitrahan kita, ya, agar tidak dicabut lagi kefitrahan kita, ya tentu saja tadi dengan melaksanakan apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Demikian,
Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan semoga Allah jaga, Allah pelihara kita termasuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dan menjadi orang-orang yang istiqomah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.